Halo, selamat malam. Bersama gua lagi, Banteng Setia. Kali ini gua akan membahas tentang pentingkah ideologi bagi manusia. Banyak sejarah yang menyajikan berbagai peristiwa revolusi dan derevolusi pada suatu negara, terutama pergantian sistem pemerintah dari yang lama ke arah modern, budaya yang kuno ke budaya modern, gaya hidup tradisional ke modern, dan yang sebagian besar dalam prosesnya mengatasnamakan suatu keyakinan yang dimiliki. Ada juga dari suatu mekanisme konvensional menjadi lebih ke arah sistematis. Menurut pengertiannya, ideologi sebuah ide yang dimasukkan ke dalam kelompok ilmu pengetahuan oleh seseorang atau sekelompok, sehingga ide itu mencerminkan sesuatu benar dan salah. Benar dan salah ini nantinya akan menjadi pemicu awal gerakan kesadaran dia untuk melakukan perubahan atau bertindak terhadap sesuatu yang dianggap kontra dengan nilai-nilai kebenaran dari ideologi tersebut. Kasus yang kita ketahui sekarang ini, ideologi seringkali mendapat stigma negatif bagi orang-orang yang punya pengalaman pahit tentangnya. Contohnya seperti gerakan G30 SPKI yang membuat trauma negara kita mengenai ideologi Marxisme atau komunisme. Ideologi khilafah yang membuat pemerintah mencabut izin ormas agama Islam. Ideologi suatu kelompok Timur Tengah yang dikaitkan dengan terorisme seperti kelompok Mujahid, Taliban, dan lain-lain. Sebelum memahami ideologi dengan negatif lebih menyeluruh, kita harus mengetahui dulu batasan atau cakupan pengaruh ideologi, moral, dan kesadaran pada manusia. Ideologi memiliki cakupan pengaruh seperti moral dan kesadaran. Hal ini agar penilaian menjadi lebih objektif, tanpa dipengaruhi pengalaman atau wawasan yang sekarang dimiliki. Ideologi secara dasar suatu ide yang dianggap memiliki sumber kebenaran bagi manusia dan solusi atas permasalahan yang terjadi akibat ulah-ulah negatif manusia. Tetapi karena dia sebatas ide yang ada dalam alam pikiran manusia, implementasinya dalam realita tidak sepenuhnya murni. Ada campuran lain seperti kadar moral seseorang dan juga kadar kesadaran seseorang. Contoh seperti tulisan-tulisan Karl Marx yang berfaham ideologi komunisme, jika ditelusuri lebih detail memiliki perbedaan di setiap masa usianya. Tulisan-tulisan yang di usia muda pada Karl Marx sebelum Karl Marx bertambah tua, nilai-nilai moralnya sebagian diwarnai tanpa nilai-nilai humanisme, atau ideologinya tanpa ada nilai-nilai humanisme. Namun setelahnya ketika mencapai usia dewasa, ada nilai-nilai humanis yang melekat dalam pemikirannya, yang berarti kadar moral dari Karl Marx sendiri telah bertambah seiring dengan pengamatan dia mengenai sosial meningkat. Kemudian tingkat kesadaran juga. Kesadaran adalah hal yang penting dalam seseorang memandang sesuatu negatif atau positif. Kesadaran juga berpengaruh kepada apakah sesuatu itu memiliki manfaat atau tidak manfaat, dan apakah sesuatu itu memiliki nilai atau tidak. Ideologi sangat penting untuk menegaskan identitas seseorang dalam berpikir mengenai kehidupannya yang akan dituju. Ideologi seperti sebuah palet warna yang memisahkan banyak warna ketika seseorang hendak menggambarkan sesuatu yang dipandangnya. Warna-warna yang dimiliki akan sesuai dengan objek-objek yang ada, sehingga gambarannya tidak absurd dan tidak sepenuhnya terpengaruh oleh perasaan. Berbeda ketika seseorang tidak punya ideologi, pandangan hidup akan terlihat absurd
dan warna-warna yang dimiliki tidak sesuai dengan peruntukannya pada suatu objek. Misalkan dominan ke negatif atau dominan ke positif, dominan netralitas tanpa melihat ada sisi negatif atau positifnya. Contoh sederhananya ketika suatu masalah terjadi, orang yang memiliki ideologi dapat mengendalikan dirinya dari kepanikan atau kuat dalam menerima masalah tersebut pada hidupnya, dan segala hal yang berkaitan dengan dirinya tidak mengalami stres dan hal lain tidak terganggu karena dia memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpanya itu adalah sebuah ujian ataupun hal-hal mendewasakan. Sementara orang yang tidak punya ideologi akan mudah panik, lemah, stres, dan hal-hal lain menjadi terganggu atau menjadi kacau. Ideologi juga bisa menjadi pembentukan nilai-nilai semangat seseorang yang konsisten dan terarah, dan sumber inspirasi terhadap setiap gerakan perubahan yang dilakukan. Seperti negara kita, negara yang didirikan oleh para pahlawan dan pendiri bangsa, dengan ideologi mereka melahirkan atau membentuk kumpulan-kumpulan nilai yang ada di masyarakat Nusantara menjadi sebuah aturan pedoman seperti ideologi Pancasila tersebut. Jadi ideologi itu sangat penting karena dia adalah sebuah ide yang menjadikan kita berpikir terarah dan menjadikan gambaran tentang kehidupan kita lebih proporsional dan lebih menyeluruh dan lebih sesuai dengan daripada peruntuannya tanpa ada dominasi subjektif.